Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kalian hari ini? Sehat Bu. Sehat Bu. Sehat Bu. Sehat Bu. Iya, baik, senang sekali rasanya Ibu mendengar anak-anak semua dalam keadaan sehat. Nah, kemudian Ibu mau tanya bagaimana keadaan jaring di tempat kalian? Apakah aman? Aman Bu. Aman Bu. Ya. Aman Bu. Oke, semoga saja aman ya, sehingga kalian tidak dan tidak mengalami masalah saat mengikuti pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah perlu kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mendapatkan hasil yang baik. Jadi Ibu memohon kepada Risma untuk memimpin doa. Silahkan Risma dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Risma. Nah, anak-anak, ternyata setelah Ibu cek, ternyata kalian sudah lengkap, sudah hadir di sini. Nah, tidak lupa Ibu mengingatkan untuk anak-anak, bagi yang belum mengisi daftar hadir yang sudah Ibu kirimkan di WA Group dan di Classroom tadi pagi. Jadi silakan diisi. Untuk yang belum, jika yang sudah, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Nah, untuk menambah semangat kita, anak-anak. Nah, bagaimana jika kita melakukan tepuk semangat dulu? Anak-anak masih ingat ya, tepuk semangat ya? Nah, Ibu contohkan dulu, setelah itu kalian ikuti ya. Baik, tepuk semangat. 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 Yes. Nah, bisa anak-anak? Bisa Bu. Iya. Oke, silakan Ibu pandu. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yes. Iya. Oke, sudah semangat sekali anak-anak. Mantap sekali kalian. Nah, sekarang untuk menambah rasa nasionalisme kita, jadi kita coba untuk menyanyikan lagu wajib satu, yaitu lagu Sorak-Sorak Bergembira. Jadi mari kita nyanyikan bersama-sama. Ibu pandu. 1, 2, 3, mulai. Sorak-sorak bergembira, sudah bebas menerima Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, inilah kita untuk selama-lamanya. Ya, bagus sekali anak-anak, tidak apa-apa walaupun balapan, ya tidak mengurangilah rasa nasionalisme kita. Ya, anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang mobilitas sosial dan bentuk-bentuknya. Mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang kata mobilitas. Mungkin juga kalian sudah baca tadi pada materi yang Ibu kirimkan kemarin malam di WA dan di Classroom. Namun anak-anak, kalian harus ingat bahwa mobilitas sosial ini berbeda dengan mobilitas penduduk. Anak-anak kan sudah belajar di kelas 7 bahwa mobilitas penduduk itu apa anak-anak? Ada yang bisa? Coba Ibu mau dengar suaranya Dika. Kira-kira Dika masih ingat enggak apa itu mobilitas penduduk? Silakan Dika. Mobilitas penduduk itu adalah perpindahan penduduk Bu. Iya, betul sekali Dika. Jadi mobilitas penduduk itu adalah perpindahan penduduk yang
dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Jadi mobilitas penduduk itu terkait dengan perpindahan penduduk yang dari satu wilayah ke wilayah lain. Jadi kalau mobilitas sosial itu berbeda anak-anak. Kalau mobilitas penduduk ya perpindahan penduduk, tapi kalau mobilitas sosial itu adalah perpindahan status atau kedudukan seseorang di masyarakat. Bagaimana? Paham perbedaannya anak-anak? Paham, Paham, Bu. Bu. Jika Paham, paham, Bu. Paham, Bu. oke. Jika paham, Ibu lanjutkan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menggunakan problem based learning yang di dalamnya juga nanti akan ada kegiatan penyampaian materi, kemudian ada diskusi, ada presentasi dan tanya jawab, maka diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan benar, mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial, menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial, menyajikan hasil analisis bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan membuat laporan hasil analisis bentuk-bentuk mobilitas sosial yang nantinya harus kalian kirim di classroom kalian. Baik anak-anak, untuk penilaian ada 3 aspek yang akan Ibu nilai. Yang pertama itu adalah penilaian sikap, yaitu sikap sosial dan sikap spiritual. Jadi nanti sikap kalian dalam kegiatan MIT ini akan Ibu amati apakah ada yang lain-lain atau ada yang tidak serius, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini akan dilakukan dengan 2 cara, yaitu ada penilaian proses, di mana nanti akan ada tanya jawab pada saat kegiatan pembelajaran, kemudian ada juga penilaian evaluasi yang nanti setelah MIT ini berakhir, anak-anak bisa kerjakan soal yang ada di Google Form. Kemudian untuk selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Jadi penilaian ini yang Ibu amati adalah kegiatan diskusi kalian dan kemampuan kalian saat presentasi, di mana apakah kalian mampu untuk menyampaikan pendapat, kemudian untuk mengemukakan pendapat atau tidak. Nah, itu yang akan Ibu nilai untuk penilaian keterampilan. Kemudian kemarin malam Ibu sudah share untuk materi, itu di materi PPT dan LKPD di Google Classroom ataupun di WA Group. Apakah kalian sudah ada yang membaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Iya. Kemudian Ibu tanya, apakah sudah dipahami materinya? Sedikit, Bu, karena hanya membacanya sekilas saja. Wah, ternyata baru sedikit ya membacanya, hanya sekilas saja. Baik, jika mungkin karena membacanya hanya sekilas, berarti ada beberapa anak yang memang belum paham. Nah, baik, kalau belum paham, jadi kita akan bahas materi ini bersama-sama. Baik anak-anak, langsung saja kepada topik. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, menurut anak-anak, kira-kira ini adalah gambar apa anak-anak? Direktur. Iya, betul sekali anak-anak. Ini adalah seorang direktur perusahaan. Jadi ini adalah direktur perusahaan yang muda dan sukses. Nah, direkturnya sangat ganteng sekali ini. Nah, kemudian Ibu mau bertanya, kira-kira di antara kalian siapa yang mau atau siapa yang punya cita-cita menjadi seorang direktur? Nah, kira-kira siapa? Ibu mau tanya ke Ayu. Ayu, apakah punya cita-cita menjadi seorang direktur, Ayu? Punya, Bu. Iya. Kalau Ayu mau jadi direktur, nah kalau Ayu mau jadi direktur, kira-kira bagaimana caranya, Ayu? Dengan cara belajar yang rajin, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Ayu harus belajar yang rajin ya kalau mau jadi direktur. Nah, kemudian kalau Agus Suryawan apakah mau jadi direktur? Mau, Bu. Iya, kira-kira kalau mau jadi direktur bagaimana caranya, Agus? Rajin bekerja, Bu. Iya, rajin bekerja. Berarti nanti setelah tamat, kemudian kalian Agus punya pekerjaan, berarti Agus harus rajin bekerja ya. Iya. Kemudian yang lain, Ibu mau dengar suaranya Heni. Nah, Heni ini diam saja dari tadi. Ayo Heni, coba Ibu mau tanya, kira-kira bagaimana caranya kalau mau jadi direktur?
Memiliki prestasi yang bagus dan semangat, Bu. Iya, memiliki prestasi yang bagus dan semangat. Iya, ternyata semua jawaban anak-anak bagus-bagus sekali. Jadi, benar apa yang anak-anak sampaikan bahwa menjadi seorang direktur itu tidak mudah, anak-anak. Jadi, salah satu cara yang perlu kalian lakukan itu adalah dengan cara belajar yang giat. Nah, di sini ada belajar yang giat, belajar dari SD, SMP, SMA dengan giat. Kalau bisa, anak harus bisa sampai pada perguruan tinggi ya. Kemudian anak-anak harus punya semangat kerja. Merintis karir dari karyawan biasa terlebih dahulu, kemudian kalian juga harus bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Kemudian setelah itu, jika kalian sudah bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya, maka kalian akan mendapatkan promosi jabatan karena kalian menjadi karyawan yang berprestasi. Setelah adanya promosi jabatan ini, baru seseorang itu bisa menduduki jabatan sebagai seorang direktur perusahaan. Nah, kalian perhatikan alur-alurnya di sini anak-anak. Jadi dari belajar yang giat, jadi karyawan yang tekun dan rajin bekerja, mendapatkan promosi jabatan dan menjadi seorang direktur. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, gambaran karyawan yang memiliki prestasi ini mungkin harus anak-anak bisa lakukan ya. Jadi siapa tahu dari gambaran ini anak-anak ada yang bisa menjadi direktur. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini. Nah, dari gambar ini Ibu mau tanya, nah ini adalah gambaran karyawan yang memiliki prestasi yang akhirnya menduduki jabatan sebagai seorang direktur. Ibu mau tanya dulu, apakah ada perubahan posisi atau kedudukan pada gambar tersebut? Jika iya, berikan alasannya. Ibu mau dengar suaranya Risma nih. Risma dari tadi bengong, melamun saja. Ayo Risma. Iya Bu, terjadi perubahan posisi dari karyawan menjadi direktur. Iya, betul sekali kata Risma. Jadi, orang tersebut mengalami perubahan kedudukan dari karyawan biasa dan akhirnya sekarang memiliki kedudukan menjadi direktur karena prestasi yang dimilikinya. Jadi, ingat kembali kepada prestasi dan usaha yang gigih. Nah, anak-anak, perubahan kedudukan yang terjadi pada orang tersebut merupakan contoh dari mobilitas. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita bahas tadi, apakah ada yang bisa memberikan pengertian tentang mobilitas sosial? Ayo, kira-kira siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, silakan Pera. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang, Bu. Ya, betul sekali Pera. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan tentang mobilitas sosial? Tidak Bu. Oke, Tidak, Bu. tidak. Baik, jika tidak, Ibu lanjutkan ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Nah, bentuk-bentuk mobilitas ini ada dua, anak-anak. Jadi ada mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Jadi kalian kalau berbicara tentang mobilitas vertikal dan horizontal, maka kalian harus ingat dulu. Nah, harus tahu dulu yang mana vertikal, yang mana horizontal. Kira-kira garis vertikal seperti apa? Ayo, anak-anak. Begini apa begini? Ya, tegak lurus apa mendatar kalau vertikal? Ayo, vertikal seperti apa garisnya? Tegak lurus, Bu. Oke, Tegak lurus, Bu. betul. Tegak lurus, Bu. Iya, jadi mobilitas seperti ini ya nanti ya, vertikal. Jadi kalian harus ingat pedomannya supaya tidak bingung yang mana vertikal, yang mana horizontal. Jadi kalian harus ingat bentuk garisnya dulu. Jadi vertikal ya seperti ini. Kemudian horizontal. Kalau Seperti horizontal, ini, Bu. iya mendatar. Bagus sekali, Meta. Nah, kemudian ini merupakan, nah, silakan perhatikan gambar di sini. Nah, menurut gambar yang kalian perhatikan di sini, yang kalian bisa jelaskan dari gambar ini. Ada 4 gambar. Nah, apa sih maksudnya gambar ini? Silakan, siapa yang bisa? Saya Bu. Iya, Meta, silakan.
Dari gambar tersebut terlihat ada perubahan kedudukan dari pegawai menjadi direktur dan orang kaya menjadi pegawai tungku. Iya, betul sekali. Jadi dari gambar ini terlihat bahwa ada orang yang menjadi pegawai biasa, akhirnya berhasil memiliki jabatan sebagai seorang direktur, dan di sebelah kanannya ada seorang yang perempuan yang kaya raya, ya. Jadi dia bisa berubah statusnya menjadi seorang pegawai biasa. Nah, jadi berdasarkan yang sudah kalian perhatikan, nah ini terkait dengan mobilitas sosial vertikal. Jadi kira-kira apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal berdasarkan gambar tersebut? Silahkan, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, silakan Mobilitas Pradipta. vertikal adalah perubahan kedudukan seorang bisa naik atau turun. Bagus sekali, Pradipta. Jadi mobilitas vertikal itu bisa saja mengalami perubahan kedudukan, bisa saja perubahan statusnya ada yang atas atau ada yang turun. Iya, bagus sekali, Pradipta. Nah, mobilitas vertikal itu adalah perubahan status atau kedudukan sosial seseorang yang tidak setara atau tidak sederajat. Jadi dia bisa saja mengalami perubahan status ke atas dan bisa saja mengalami perubahan status ke bawah. Jadi mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social climbing itu adalah mobilitas vertikal yang mengalami status dari bawah ke atas. Kemudian mobilitas sosial ke bawah itu adalah seseorang yang mengalami perubahan status atau kedudukan sosial dari atas ke bawah. Seperti itu, anak-anak. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini merupakan gambaran tentang mobilitas vertikal naik atau social climbing. Jadi gambaran ini merupakan gambaran tentang perubahan status yang terjadi pada Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi mengalami kenaikan status dari seorang tukang kayu, kemudian Pak Jokowi sebelumnya dia setelah menjadi tukang kayu, dia menjadi seorang gubernur DKI Jakarta, wali kota Solo, kemudian gubernur DKI Jakarta, kemudian selanjutnya bisa jadi presiden. Kemudian yang selanjutnya ini adalah gambaran tentang mobilitas vertikal turun. Nah, dari gambaran tersebut terlihat bahwa seorang polisi ini mengalami penurunan status karena dipecat akibat menjual narkoba. Jadi ketika kalian sudah berada posisi di atas atau misalnya kalian sudah memiliki pekerjaan, kalian harus hati-hati membawa diri, jangan sampai kalian terlibat narkoba. Salah-salah kalau kalian jadi seorang polisi maka kalian bisa dipecat, ya, seperti polisi ini. Jadi dia dari polisi dipecat kemudian tidak memiliki pekerjaan apa-apa. Sebelum lanjut, anak-anak, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik. Tidak, Bu. Baik sekali. Tidak, Bu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, terkait tentang kasusnya Pak Fardi. Nah, Ibu mau dengar suaranya Librantika dulu, silakan. Librantika dibaca tentang kasusnya Pak Fardi. Tidak, Bu. Pak Fardi hanya berpindah pekerjaan dan status sosialnya tetap Sebentar sebagai pedagang. dulu Oh, kasusnya. Dibaca dulu kasusnya. Iya. Pak Fardi seorang penjual bakso. Suatu ketika ia memutuskan untuk berbagi profesi sebagai menjadi seorang penjual nasi goreng. Iya, baik. Pak Fardi adalah seorang penjual bakso. Suatu ketika ia memutuskan untuk berganti menjadi seorang tukang nasi goreng. Nah, Ibu mau tanya sekarang, Fardi ini ya, Librantika, dari kasus yang sudah dibaca, apakah Pak Fardi mengalami perubahan status? Tidak, Bu. Iya, alasannya apa? Pak Fardi hanya berpindah pekerjaan dan status sosialnya tetap sebagai pedagang, Bu.
Iya, iya pintar sekali. Bagus sekali jawabannya Librantika. Pak ini memang mengalami perubahan pekerjaan, tetapi status atau kedudukan sosialnya Pak Pardi tidak berubah karena Pak Pardi masih tetap pada lapisan yang sama, yaitu berstatus sebagai seorang pedagang. Jadi kasus Pak Pardi ini termasuk mobilitas apa anak-anak? Horizontal. Termasuk mobilitas apa? Iya, oh bagus sekali. Tas horizontal. Oke, ternyata Ibu memiliki anak-anak hebat, anak-anak pintar yang sudah menyimak dari awan pahit. Baik anak-anak, jika ada pertanyaan dari semua yang sudah kita jelaskan tadi dari awal sampai akhir? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, bagus sekali. Ya, jika tidak, maka anak-anak kita sekarang pada sesi diskusi. Nah, anak-anak, Ibu punya 3 kasus yang harus anak-anak pecahkan, yang harus anak-anak identifikasi dan anak-anak analisis bersama kelompok kalian. Jadi, kasus yang pertama itu adalah kalian diminta membaca 2 cerita tentang Pak Reka dan tentang Pak Dika Rejonta. Jadi kasus ini atau tugas ini sudah Ibu kirim pada LKPD kemarin. Mungkin anak-anak sudah dapat membacanya sekilas atau mungkin ada di pikiran kalian, oh saya sudah baca ini, jadi saya sudah tahu jawabannya. Jadi silakan anak-anak langsung berdiskusi bersama kelompok kalian. Kemudian untuk kasus ini Pak Reka dan Pak Dika, jadi silakan anak-anak identifikasi mobilitas apa yang dialami oleh Pak Reka dan Pak Dika, kemudian berikan analisis atau berikan alasan yang kuat dari jawaban kalian, kenapa kalian bisa mengatakan bahwa Pak Reka ini mengalami mobilitas ini, kemudian Pak Dika ini mengalami mobilitas ini. Jadi silahkan kalian tentukan bersama kelompok kalian. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah di sini setiap orang pasti mengharapkan terjadinya perubahan status dalam kehidupannya, yaitu dari status yang naik dari status yang dimiliki saat ini. Jadi setiap orang pasti menginginkan itu. Jadi mengalami kenaikan status dari status yang dimiliki saat ini. Namun anak-anak harus diingat bahwa penurunan status itu tidak bisa dihindari. Jadi menurut pendapat anak-anak, bagaimanakah seharusnya sikap kita jika suatu saat nanti kita harus mengalami penurunan status sosial? Nah, jadi kalian harus pintar-pintar menentukan sikap apa yang harus kalian lakukan jika umpamanya kalian mengalami penurunan status. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 tugas yang harus kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Kemudian silakan diskusikan tugas kalian. Jadi di pertemuan awal kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Jadi kalian masih ingat dengan kelompok kalian. Jadi silahkan kalian bekerja bersama kelompok yang sudah Ibu tentukan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Kemudian untuk aktivitas kalian akan Ibu amati juga selama di Meet. Jadi silahkan kalian berdiskusi karena semua kegiatan kalian terekam di Meet dan semua ada penilaiannya. Jadi silahkan anak-anak berdiskusi dari sekarang. Ya, silakan diskusikan dulu anak-anak sama kelompoknya. Jadi kalian sudah punya WA group, silakan diskusikan di WA group kalian, WA group kelompok kalian masing-masing. Jadi silakan anak-anak sampaikan di sana jawabannya. Nanti ketika sudah selesai bisa disampaikan oleh salah satu wakil dari kelompok kalian. Ibu mau ke kelompok 1 dulu, Ibu mau tanya apakah kelompok 1 mengalami permasalahan dalam pembahasan, dalam mengerjakan diskusi ini? Tidak, Bu. Oke, baik. Jika tidak ada masalah, silahkan dilanjutkan bekerja. Untuk kelompok 2, bagaimana?
Ada masalah? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya, baik. Jika tidak ada masalah, maka bisa dilanjutkan. Kelompok 3. Nah, Ibu mau tanya kelompok 3 sekarang. Nah, kelompok 3 dari tadi sepertinya kebingungan sekali ini. Ada hal yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ada, Bu. Kami Iya. masih belum mengerti cara menjawab soal yang nomor 1. Oke, soal yang nomor 1 tentang Pak Dika dan Pak Rika itu ya? Ya, Bu. Iya, oke. Begini anak-anak, untuk Pak Dika dan Pak Reka, nah ini kalian baca dulu kasusnya, ya. Jadi, oh Pak Dika, Pak Reka ini seperti ini. Jadi berdasarkan kasus tersebut, hubungkanlah atau identifikasilah dengan materi yang sudah Ibu bahas. Jadi dari cerita tersebut, oh Pak Dika, Pak Reka ini mengalami mobilitas apa? Pak Dika Rejonta ini mengalami mobilitas apa? Nah, kalau kalian sudah menentukan bahwa Pak Reka ini mengalami mobilitas apa, maka silakan analisis bersama kelompok kalian. Pak Reka ini apa yang menyebabkan dia mengalami masalah tersebut, mobilitas tersebut. Jadi buatkan alasan pendukungnya kenapa anak-anak mengatakan bahwa Pak Reka ini mengalami mobilitas ini, Pak Dika Rejonta ini mengalami mobilitas ini. Jadi anak-anak cari alasannya dari cerita yang sudah ada pada lembar diskusi tersebut. Bagaimana, paham kelompok 3? Paham, Bu. Iya. Paham, Bu. Ya, berarti tidak ada Paham, permasalahan Bu. lagi, silakan dikerjakan. Baik, anak-anak, kelompok 1, 2, dan 3, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, bagus Sudah, Bu. sekali. Sudah, Bu. Iya, bagus sekali anak-anak. Jadi karena waktunya sudah habis juga, maka sekarang kita lanjut ke penyampaian hasil diskusi kalian terkait tentang kasus Pak Reka. Nah, Ibu mau dengar kelompok 1 sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, jika sudah selesai, Ibu mau dengar suaranya kelompok 1 dulu terkait dengan hasil analisis tentang ceritanya Pak Reka. Nah, menurut kelompok 1 seperti apa Pak Reka ini mobilitasnya? Silakan kelompok 1. Mobilitas yang dialami Pak Reka adalah mobilitas vertikal ke atas. Ya, yang keras suaranya. Hal ini dilihatkan dari karir Pak Reka yang dari seorang guru menjadi kepala sekolah. Oke, coba kelompok 1 yang lain agak dikeraskan suaranya. Coba diganti temannya dulu. Saya, Bu. Oke, silahkan. Mobilitas yang dialami Pak Reka adalah mobilitas vertikal ke atas. Hal ini dilihat dari karir Pak Reka yang dari seorang guru menjadi seorang kepala sekolah. Oke, betul sekali. Jadi menurut kelompok 1, Pak Reka mengalami mobilitas vertikal ke atas. Nah, kalau menurut kelompok 2, apakah sama jawabannya? Apakah beda? Kelompok 2? Saya, Bu. Iya, silakan kelompok 2. Menurut kami, kelompok 2, mobilitas yang dialami Pak Reka adalah mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Hal ini dilihat dari perubahan status atau kedudukan Pak Reka yang meningkat ke atas. Dulu dia sebagai seorang guru, tapi karena prestasinya, akhirnya kedudukannya meningkat menjadi kepala sekolah. Iya, bagus sekali kelompok 2. Jadi sama ya jawabannya, mobilitas vertikal ke atas. Menurut kelompok 3, apakah sama jawabannya Pak, atau mungkin kelompok 3 punya pendapat yang beda? Silahkan kelompok 3. Menurut kelompok 3 sama, Bu.
Pak Reka mengalami mobilitas ke atas dilihat dari naiknya jabatan dari seorang guru menjadi kepala sekolah karena prestasinya. Oke, ternyata jawaban anak-anak semua benar sekali ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya jawabannya tepat sekali. Jadi Pak Reka ini memang mengalami mobilitas vertikal ke atas atau social climbing, di mana ada perubahan status yang dialami oleh Pak Reka karena prestasinya. Jadi pergerakan yang dialami oleh Pak Reka itu adalah mobilitas vertikal ke atas, di mana pergerakannya dari seorang guru biasa, kemudian dia berubah statusnya meningkat menjadi kepala sekolah. Nah, seperti itu mobilitas yang dialami Pak Reka. Jadi anak-anak semua jawabannya tepat sekali. Kita lanjut ke kasus nomor 2 tentang Pak Dika. Oke, kelompok Ibu mau dengar suaranya kelompok 2. Apakah kelompok 2 sudah selesai menjawab? Ya. Sudah, Bu. Ya, jika sudah silakan disampaikan hasil diskusinya. Menurut kelompok 2, Pak Dika mengalami proses mobilitas vertikal ke bawah. Dulu Pak Dika berstatus sebagai pengusaha, sekarang dia bangkrut tidak memiliki apa-apa. Oke, Pak Dika Rejonta mengalami proses mobilitas vertikal ke bawah. Mungkin kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Iya, silakan. Menurut kelompok 3, jika mengalami penurunan status, hal yang dilakukan menurut kelompok 3, Pak Dika mengalami mobilitas vertikal ke bawah. Pak Dika mengalami penurunan status dari seorang pengusaha menjadi seorang yang miskin. Iya, betul sekali, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi mobilitas vertikal mobilitas yang dialami oleh Pak Dika Rejonta itu adalah mobilitas vertikal ke bawah. Jadi cerita yang tentang Pak Dika ini adalah cerita yang berasal dari salah satu artikel yang ada di internet. Pak Dika Rejonta ini adalah orang yang kaya raya sekali anak-anak. Jadi dia pengusaha properti, jual beli tanah, jual beli mobil, jual beli rumah, seperti itu. Kemudian karena ulah anaknya, jadi ada sopirnya yang ternyata adalah bandar narkoba. Jadi anaknya itu dicengkoki narkoba oleh sopir pribadinya Pak Dika Rejonta. Jadi dua anaknya itu semuanya kena narkoba, anak-anak tidak bisa diobati. Jadi salah satu anaknya sudah meninggal, kini tinggal salah satu anaknya lagi yang hidup dengan tubuh yang kurus kering karena kecanduan narkoba yang sangat berat, jadi tidak bisa, susah untuk direhabilitasi. Jadi karena kasus yang dialami oleh Pak Dika ini, karena anaknya yang memakai narkoba ini mengakibatkan Pak Dika ini tidak memiliki apa-apa, harta kekayaannya habis dijual oleh anaknya. Jadi Pak Dika ini mengalami perubahan status dari seorang pengusaha menjadi seorang yang miskin yang tidak memiliki pekerjaan ataupun tempat tinggal. Baik anak-anak, jawaban kalian sudah bagus sekali, sudah tepat. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi, kalian diminta untuk menentukan sikap. Jika kalian mengalami penurunan status, maka apa yang harus kalian lakukan? Nah, Ibu mau dengar suaranya kelompok 3. Kira-kira kalau kelompok 3 ini ada yang mengalami penurunan status, apa yang akan dilakukan oleh kelompok 3? Silahkan kelompok 3. Menurut kelompok 3, ketika mengalami penurunan status, hal yang dilakukan adalah tidak mudah menyerah. Iya. Terus kelompok 1, mungkin ada yang punya jawaban berbeda? Silakan kelompok 1. Menurut kelompok 1, jika kita mengalami penurunan status, hal yang dilakukan adalah bersikap waspada dan belajar dari kesalahan kita yang dimiliki. Oke, Ibu sudah dapat jawaban dari kelompok 3. Berarti kelompok 3 tadi menjawab tidak mudah menyerah jika mengalami penurunan status. Ibu tampung dulu. Kelompok 1 mengatakan bahwa kita harus bersikap lapang dada dan belajar dari kesalahan untuk memperbaiki diri. Ibu punya 3 jawaban yang Ibu tampung dari anak-anak. Oke, sekarang Ibu mau dengar suaranya kelompok 2. Nah, kelompok 2 kira-kira kalau mengalami penurunan status apa yang harus dilakukan? Silakan kelompok 2.
Saya Bu, Iya, menurut kelompok dua, jika kita mengalami penurunan status, hal yang harus dilakukan adalah menerima dengan ikhlas, tidak iya, mudah menyerah, dan semangat betul. berusaha lebih baik lagi. Iya, bagus sekali anak-anak. Jadi semua jawaban anak-anak ternyata bagus-bagus sekali, sudah mampu untuk memecahkan masalah yang dihadapi ketika misalnya anak-anak mengalami penurunan status. Jadi semua jawabannya bagus sekali, namun hal terpenting yang harus dilakukan adalah ingat, jangan putus asa anak-anak. Jika anak-anak mengalami penurunan status, misalnya dari anak-anak dulunya adalah seorang yang kaya raya, tiba-tiba orang tuanya bangkrut, bangkrut usahanya. Jadi yang harus dilakukan adalah jangan putus asa dengan keadaan anak-anak, jangan bersedih, ya. Kemudian ingat, jangan tidak usah menyerah atau pantang menyerah dan selalu menanamkan tekad untuk bangkit kembali ke arah yang lebih baik. Jadi daripada kalian menyerah, bersedih. Jadi kan harus kalian memiliki atau menanamkan tekad untuk bangkit kembali. Jadi seseorang yang ada di bawah tentu akan bisa bangkit kembali karena usaha yang kuat anak-anak. Jadi sekian pembahasan kita hari ini. Ternyata kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah bagus-bagus sekali jawabannya. Nah, Ibu mau tanya dari sekian pembelajaran yang sudah kita lalui, apakah pembelajaran kita menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Iya, sama. Ibu juga sangat senang sekali hari ini karena anak-anak sudah aktif, sudah pintar menjawab. Ketika Ibu tunjuk, anak-anak bisa menjawab. Berarti anak-anak memperhatikan dari awal sampai akhir. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira siapa yang mampu menyimpulkan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir? Ibu mau dengar suaranya Raditya, kira-kira Raditya bisa nggak ya menyimpulkan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir tadi? Silakan Raditya. Mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat ada yang berbentuk horizontal, vertikal ke atas dan ke bawah. Iya, bagus sekali. Jadi mobilitas yang terjadi ada yang berbentuk vertikal. Nah, vertikal itu ada dua, jadi vertikal ke atas dan ke bawah. Ada juga yang berbentuk horizontal. Jadi bagus sekali Raditya. Ternyata Raditya tidak lain-lain ya, sudah memperhatikan dari tadi. Nah, sekarang Risma. Kira-kira Risma bisa nggak menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dari tadi? Silakan Risma. Agar mobilitas sosial vertikal ke atas bisa terjadi, diperlukan usaha dan kerja keras, Bu. Iya, agar mobilitas sosial vertikal bisa terjadi, vertikal ke atas terutama ya Risma, jadi diperlukan usaha dan kerja keras. Iya, bagus sekali, ternyata anak-anak memperhatikan ya dari awal sampai akhir. Nah, anak-anak kira-kira hal bermakna apa yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini anak-anak? Siapa yang bisa? Kita sudah belajar tentang mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah dan juga mobilitas horizontal. Kira-kira ada enggak hal bermakna yang kita bisa petik dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Ayo Bu, Oke, ayo silahkan. agar kehidupan lebih baik dari yang sekarang, kita harus semangat belajar. Dengan belajar, kita akan memiliki pengetahuan yang baik dan dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Jika tiba-tiba kita berada pada status sosial yang turun, maka jangan mudah putus asa dan teruslah berusaha. Iya, bagus sekali. Jadi, apa hal yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini? Untuk mencapai mobilitas vertikal ke atas, maka diperlukan pendidikan yang baik, ya harus rajin belajar, harus giat berusaha. Kemudian ketika kita misalnya mengalami penurunan status, jangan mudah putus asa dan selalu berjuang yang gigih. Ingat anak-anak, status yang kita dapatkan sekarang harus bisa lebih baik dari status yang sekarang. Jadi status kita tidak boleh di sini saja. Jadi kita harus giat untuk merubah status kita lebih baik dari yang sekarang. Maka dari itu kalian harus selalu semangat dan selalu berjuang yang gigih. Baik anak-anak, untuk latihan di rumah nanti setelah kegiatan pembelajaran ini berakhir, maka anak-anak silahkan jawab uji kompetensi yang sudah Ibu
bagikan melalui Google Form. Jadi di Classroom dan di WA Group sudah nanti akan Ibu kirim ya, atau di Classroom itu sudah ada. Nanti kalau di WA nanti Ibu kirim. Tapi sekarang anak-anak sebelum kalian mengakhiri pelajaran, Ibu memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin harus anak-anak jawab. Nanti siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan tambahan nilai ya, selain tambahan nilai dari evaluasi dan nilai dari proses diskusi tadi, maka Ibu akan mengadakan penilaian juga. Nah, penilaian tes lisan ini kira-kira. Nah, kira-kira yang bisa menjawab akan mendapat nilai tambahan. Oke, anak-anak silahkan perhatikan di layar kalian. Kira-kira yang bisa menjawab siapa? Silakan dibaca dulu soalnya, kemudian dijawab pertanyaannya. Ayo, kira-kira Agus bisa nggak jawab? Iya, bengong semua dikasih pertanyaan. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab? Coba Ibu mau dengar suaranya Agus dulu. Agus baca soalnya, kemudian langsung dijawab. Silakan Agus. Kirana adalah seorang sekretaris perusahaan perusahaan Garmen. Iya, bukan German. Oleh karena pembukaan cabang baru, Kirana dipindah tugaskan ke Singapura dan menjadi sekretaris bos baru. Iya. Perpindahannya ke Singapura menjadi ia lebih sukses karena mendapat berbagai pengalaman baru di tempat kerja dan proses mobilitas yang dilalui oleh Kirana adalah. Nah, dari ceritanya Kirana yang sudah Agus baca, kira-kira Kirana mengalami mobilitas apa, Agus? Nah, kalau mobilitas sosial vertikal, perubahan status yang dialami seorang tidak sederajat bisa ke atas, bisa ke bawah. Kemudian mobilitas sosial horizontal, orang tidak mengalami perubahan status dan tetap pada lapisan yang sama. Bagaimana yang lain? Ada yang punya jawaban berbeda dari Agus? Saya, Bu. Silakan, Risma. Dilihat dari prosesnya, mobilitas sosial yang dilalui Kirana adalah mobilitas sosial vertikal ke atas, Bu. Bagaimana yang lain? Benar? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke. Kalau menurut kalian, Kirana ini adalah seorang sekretaris dalam perusahaan garmen di Jakarta. Oleh karena pembukaan cabang baru, Kirana itu dipindah tugaskan ke Singapura dan menjadi sekretaris bos ya. Perpindahannya ke Singapura menjadikan ia lebih sukses karena mendapat berbagai pengalaman baru di tempat kerjanya. Dilihat dari prosesnya, mobilitas yang dilalui oleh Kirana mobilitas apa? Saya, Bu. Iya, silahkan. Mobilitas horizontal. Iya. Karena dia tetap jadi sekretaris. Betul sekali. Jadi anak-anak kok bingung baru dikasih soal ya. Jadi Kirana ini adalah mengalami mobilitas vertikal horizontal karena tetap pada lapisan yang sama. Meskipun ia lebih sukses di tempat kerjanya, tetapi Kirana ini tetap dia pekerjaannya tetap sebagai seorang sekretaris dan berada pada lapisan yang sama. Jadi tidak berubah menjadi manajer atau tidak berubah menjadi bos. Kalau Kirana dari sekretaris menjadi seorang bos, baru Kirana mengalami mobilitas vertikal ke atas. Kalau sekarang dia mengalami mobilitas vertikal horizontal karena hanya berpindah tempat tugas. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, Bisa, jadi Bu. yang tadi dapat Bisa, Bu. nilai Bisa, Bu. itu adalah si meta ya. Iya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nah, berikan satu contoh mobilitas yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh? Saya, Bu. Oh, Meta lagi. Mungkin yang lain siapa yang mau memberikan contoh? Mobilitas yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian? Tidak ada? Ya, Meta silakan karena tidak ada yang berbicara. Silakan Meta. Contohnya seorang
guru yang bekerja di suatu sekolah, Ya. tapi karena berpindah tempat tinggal, jadi dia pindah belajar di sekolah yang lain. Ah, iya, bagus sekali. Jadi guru yang berpindah tempat tugas, itu termasuk mobilitas apa? Mobilitas horizontal. Horizontal. Jadi guru yang Meta sampaikan ini siapanya Meta? Masih keluarga? Masih. Iya, baik. Jadi memang benar terjadi ya. Baik anak-anak, pertanyaan terakhir. Nah, sebelum diakhiri pertanyaan terakhir ini, apakah perbedaan antara mobilitas vertikal dengan horizontal? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tadi sudah belajar vertikal dan horizontal. Saya, Bu. Oke, Pradipta, silahkan. Kalau mobilitas sosial vertikal, perubahan status yang dialami seorang tidak sederajat, bisa ke atas, bisa ke bawah. Iya. Kemudian mobilitas horizontal, seorang tidak mengalami perubahan status dan tetap pada lapisan yang sama. Iya, bagus sekali. Jadi itu perbedaannya. Kalau mobilitas vertikal, dia mengalami perubahan status yang tidak sederajat, bisa ke atas dan bisa ke bawah. Tapi kalau horizontal tidak mengalami perubahan status karena tetap pada lapisan yang sama. Wah, pintar-pintar sekali anak-anak ibu ini ya. Baik anak-anak, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih anak sudah aktif dan sudah bersemangat dari awal sampai akhir pelajaran ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Ingat, sampainya misalnya kalau kalian harus keluar rumah, ingat kalian pakai masker. Kalau kalian sudah pulang dari bepergian, kalian cuci tangan. Setelah itu, atau mungkin kalian harus mandi, kalian baru bisa setelah itu kalian baru bisa beraktivitas atau bertemu dengan keluarga yang lain. Nah, baik anak-anak, untuk pertemuan minggu depan, materinya adalah tentang faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, sudah jelas semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu, mengucap rasa syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pembelajaran kita ternyata sudah terlaksana dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari juga. Silakan Ibu mau minta Loviana untuk memimpin doa. Silakan Loviana. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, selamat beraktivitas, atau mungkin ada yang mau membantu orang tuanya, silahkan. Jadi sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu.